teman-teman semua, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang segmenting dan targeting. Yang pertama, kami akan membahas tentang apa sih segmenting itu? Pengertian dari segmenting, menurut para ahli Philip Kotler, proses mengidentifikasi kelompok-kelompok pembeli yang mungkin membutuhkan produk dan bauran pemasaran tertentu, sekaligus memiliki kemampuan untuk membelinya. Selanjutnya ada menurut para ahli Renal Kasali, segmentasi adalah proses mengkotak-kotakan pasar yang heterogen ke dalam potensial customer yang memiliki kesamaan kebutuhan dan kesamaan karakter yang memiliki respon yang sama dalam membelanjakan uangnya. Secara umum, segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang syarat segmentasi pasar, yaitu yang pertama bisa diukur. Segmentasi pasar bisa diukur dari segi luasnya, besarnya, atau daya beli konsumen. Yang kedua, bisa dijangkau, artinya strategi pasar yang ditetapkan bisa dilakukan dan melayani dengan maksimal. Yang ketiga, ada cukup besar, tujuannya agar dapat memberi keuntungan yang lebih besar. Yang keempat, bisa dibedakan dengan jelas antara satu dengan lainnya. Dan yang terakhir, bisa dilakukan, harus bisa dijangkau dan dilayani oleh sumber daya yang dimiliki suatu perusahaan. Dasar segmenting: geografi, wilayah, kepadatan iklim, ukuran daerah dan kota, demografi, usia, jenis kelamin anggota keluarga, pendapatan dan pendidikan, psikologis, kelas sosial, gaya hidup dan kepribadian, dan yang terakhir perilaku, manfaat yang dicari, status pemakai, tingkat pemakaian, dan kesetiaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat segmenting yang dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah menerapkan gagasan pemasaran dengan lebih jelas, mengatur produk dengan lebih baik, menciptakan daya tarik di bidang pemasaran. Keempat, menentukan dan membandingkan kesempatan pasar. Dan yang kelima, mengelompokkan anggaran yang dimiliki secara tepat. Maksud dan tujuannya ada 3. Pasar lebih mudah dibedakan, memudahkan dalam memahami dan memenuhi permintaan pembeli. Dan yang kedua, pelayanan kepada pembeli yang baik. Ketiga, strategi pemasaran yang terarah, lebih mudah dan mengelompokkan dan melayani konsumen. Tingkatan segmentasi pasar, pembelian mempunyai kebutuhan dan keinginan yang unik. Setiap pembeli berpotensi menjadi pasar yang terpisah. Oleh karena itu, segmentasi pasar dapat dibangun pada beberapa tingkat yang berbeda. Yang pertama ada pemasaran massal. Pemasaran massal berfokus pada produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal. Dan yang kedua ada pemasaran segmen. Pemasaran segmen menyadari bahwa pembeli berbeda dalam kebutuhan, persepsi, dan perilaku pembeli. Yang ketiga ada pemasaran peluang, memfokuskan diri dalam segmen peluang pasar yang memiliki sejumlah ciri bawaan yang khas yang mungkin mencari kombinasi sejumlah manfaat yang khusus. Yang keempat ada pemasaran ceruk. Pemasaran ceruk berfokus pada subgrup. Yang kelima ada pemasaran mikro, praktik penyusunan produk dan program pemasaran agar cocok dengan citra rasa individu. Yang keenam ada pemasaran lokal. Pemasaran sasaran memunculkan program pemasaran yang disesuaikan khusus untuk kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan lokal di bidang perdagangan. Selanjutnya ada pemasaran individu. Bentuk pemasaran di mana konsumen perorangan mengambil inisiatif dalam merancang produk dan merek. Pola segmentasi pasar. Preferensi homogen, suatu pasar yang semua konsumennya kurang lebih mempunyai preferensi yang sama. Selanjutnya, preferensi tersebar. Suatu pasar menunjukkan bahwa pilihan konsumen terpencar ke seluruh penjuru. Apabila terdapat satu merek produk, maka kemungkinan besar produk tersebut ditempatkan di tengah agar bisa memikat sebagian besar konsumen. Apabila pesaing baru datang, maka ia akan menempatkan diri di dekat mereka pertama dan mereka akan saling berebut pangsa pasar. Selanjutnya, ada preferensi mengelompok. Terdapat kemungkinan lain bahwa di dalam pasar terdapat pengelompokan selera atau pilihan yang tegas. Perusahaan pertama yang beroperasi di pasar mempunyai 3 pilihan. Ia dapat menempatkan diri di tengah dengan harapan bisa menunjuk 3 kelompok yang ada. Pilihan kedua adalah menempatkan produk pada segmen pasar yang terbesar dan dinamakan pemasaran terpusat. Pemilihan ketiga adalah perusahaan mengembangkan beberapa merek yang masing-masing ditetapkan pada segmen tertentu atau disebut pemasaran serba nek.
Target pasar adalah sebuah kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan agar mau membeli produk yang dipasarkannya. Target pasar juga dapat diartikan sebagai sekelompok pembeli yang memiliki karakteristik yang sama yang membuat pasar menjadi independen. Target pasar memiliki beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan target pasar. Ketika menentukan target pasar, 5 faktor harus dipertimbangkan sebelum memutuskan segmen mana yang harus dimasukkan perusahaan. Yang pertama, ukuran segmen. Perkiraan ukuran segmen yang akan ditangani adalah faktor penting dalam memutuskan apakah segmen tersebut berjanji untuk dipenuhi. Perusahaan besar memilih segmen dengan volume penjualan besar dan cenderung menghindari atau menolak segmen kecil. Yang kedua, pertumbuhan segmen. Faktor pertumbuhan segmen juga merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan ketika menentukan target pasar. Meskipun ukuran segmen saat ini relatif kecil, ini tidak mengecualikan kemungkinan pengembangan di masa depan jika ada tanda-tanda positif pembangunan. Faktor selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah analisis situasi. Analisis situasi mencakup manajemen konsumen, pemasok, dan dealer. Secara umum, perusahaan melakukan analisis situasi dengan analisis SWOT. Yang keempat, sumber daya perusahaan. Perusahaan memperoleh sumber daya dari perusahaan itu sendiri atau melalui kerjasama dengan pihak luar. Konsekuensi dari sumber daya yang diperoleh dari bekerja dengan pihak eksternal, khususnya manfaat dan risiko perusahaan dibagikan. Bentuk kerjasama dengan pihak luar dapat dicapai melalui inisiatif atau melalui produksi bersama. Yang terakhir, biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai segmen. Segmen harus cocok untuk kegiatan pemasaran perusahaan. Jika segmen yang dipilih tidak cocok, seharusnya tidak perlu. Oleh karena itu, identifikasi segmen yang akan ditangani harus dilakukan dengan hati-hati. Lalu ada strategi target pasar. Ketika mengembangkan rencana untuk mencapai target pasar, perusahaan harus menerapkan strategi yang tepat untuk menghindari banyaknya pesaing. Ada 3 alternatif strategi target pasar. Yang pertama, undifferentiated marketing. Undifferentiated marketing adalah kegiatan bisnis yang meneliti pasar global dan berfokus pada pengemasan produk untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Yang kedua, differentiated marketing. Differentiated marketing adalah upaya perusahaan untuk mengidentifikasi kelompok pembeli tertentu dengan membagi pasar menjadi 2 kelompok atau lebih. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan barang dan jasa dan untuk mencapai posisi yang kuat di setiap segmen pasar. Yang terakhir ada concentrated marketing. Concentrated marketing adalah perusahaan yang berfokus pada pemasaran produknya ke 1 atau lebih kelompok pembeli yang diklasifikasikan sebagai potensial. Tujuannya adalah untuk dapat memusatkan pemasaran pada segmen pasar yang dilayaninya. Tujuan-tujuan target pasar. Yang pertama, pencapaian target pasar yang dituju, yaitu untuk mengetahui berapa banyak pasar yang disediakan, termasuk berapa banyak saluran penjualan dan sejauh mana saluran penjualan. Yang kedua, pencapaian kuantitas barang, yaitu untuk mengetahui berapa banyak produk yang diproduksi dan dipasarkan. Yang ketiga, pencapaian kualitas barang, penentuan persyaratan kualitas barang yang akan dijual. Yang keempat, pencapaian geografis, yaitu untuk menentukan area atau wilayah pasar, misalnya desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, maupun luar negeri.